sampai saat ini tidak ada satu kontak pun dari pihak manapun yang Presiden mau mengajak untuk bertemu atau berdialog. Itu yang pertama. Singkat saja kita sampaikan, sebetulnya aksi bela Islam 4/11 yang lalu itu merupakan peluang emas bagi Bapak Presiden untuk berdialog dengan para habaib, para ulama, bahkan tokoh-tokoh nasionalis yang datang dari berbagai daerah dengan niat tulus dan ikhlas mau berdialog dengan Presiden tentang isu-isu yang memang sangat prinsip, tentang toleransi, tentang NKRI, kemudian tentang penegakan hukum. Tapi dengan sangat menyesal sekali sikap Presiden ketika itu justru meninggalkan para ulama dan para tokoh nasional, ditambah lagi bahkan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan represif, yaitu terhadap peserta aksi yang kami kategorikan sebagai pembantaian massal. Dan ini bukan kalimat hiperbola, ini bukan kami berlebih-lebihan mengatakan itu sebagai pembantaian massal. Karena dalam kondisi umat Islam turun dengan jumlah jutaan orang, kemudian mereka berdesak-desakan, dari siang sampai malam mereka banyak yang belum makan, belum minum, ditambah lagi mereka lelah, dan ditambah lagi mereka kekurangan oksigen. Kenapa kekurangan oksigen? Karena semakin malam jutaan manusia tadi harus berebut dengan taman kota Monas, yaitu berebut oksigen. Dalam kondisi semacam itu, kemudian dihujani, dibombardir, yaitu dengan gas air mata, dengan peluru karet, dipentungi dengan pentungan, ditubruk dengan kendaraan, dilindesi mereka. Ini bukan pembubaran demo, tapi ini merupakan pembantaian umat Islam. Nah, karena itu kami dari GNPF, yaitu menerima masukan dari semua ulama, semua tokoh, baik tokoh agamis maupun nasionalis, kami sangat tersinggung, kami sangat kecewa, dan kami tidak bisa menerima penistaan ulama, penistaan terhadap ulama yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Tapi sungguh pun begitu, kami tetap tidak keluar daripada koridor konstitusi. Kami tetap bertahan pada tema utama kami, yaitu tegakkan hukum terhadap penista agama. Nah, kalau ternyata di sana ada pelindung bagi penista agama, maka para pelindungnya juga harus ditegakkan hukum terhadapnya. Nah, inilah yang ingin kami coba tunjukkan, bahwa ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan ajaran dendam-mendendam, tapi ajaran untuk mendorong kita semua agar menegakkan hukum. Nah, itu saja, dan itu semua sudah kita laporkan ke DPR RI, dan kita sudah minta kepada DPR RI yang kemarin lengkap menerima kita, dari ketua DPR dan 4 wakil ketuanya. Kemudian ada juga kelengkapan DPR, ada sekretaris jenderalnya juga mencatat semua, merekam laporan kita. Kita minta untuk dibentuk pansus, dan untuk DPR RI menggunakan hak konstitusinya, mulai dari interpelasi, angket, dan seterusnya. Nah, jadi kenapa itu kami lakukan? Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini sangat serius. Ini penistaan terhadap ulama, bukan persoalan main-main. Jadi sampai ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, begitu juga ustadz-ustadz yang lain terluka, masuk ke rumah sakit, dirawat, termasuk yaitu Ustadz Muhammad Jibril. Kemudian lagi ada yang meninggal dunia, ada yang patah tulang, ada juga yang matanya kehilangan penglihatan sampai menjalani 3 kali operasi di RSKM. Ini persoalan serius. Maka itu kami katakan ini pembantaian massal yang alhamdulillah, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya umat Islam diselamatkan malam itu. Mereka tidak menjadi korban. Itu kalau nggak ada pertolongan Allah mungkin ratusan bahkan ribuan yang mati. Kita bisa bayangkan orang dalam kondisi berdesak-desakan, jutaan orang lapar, haus, lelah, kekurangan oksigen. Jangankan dihujani dengan peluru karet ataupun juga gas air mata, andai kata dilempar petasan cabai rawit saja, itu bisa menyebabkan kepanikan dan bisa menyebabkan orang saling bertubrukan dan saling yaitu menginjak satu sama lainnya. Sebagaimana kita pengalaman bagaimana tragedi Mina pada saat pelaksanaan haji. Saudara, hanya gara-gara lampu yang mati, mereka bertubrukan, ribuan orang jadi korban mati, bertabrakan di dalam berdesak-desakan tersebut. Jadi sekali lagi kita katakan, ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu peristiwa yang harus didalami oleh DPR RI, dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau tindakan semacam ini dibiarkan, besok bisa terulang lagi. Apalagi ini menyangkut orang nomor 1 di negeri ini. Nah, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan kami.
Jazakumullahu khairal jazaa. Di sini saya hanya ingin menegaskan kesepakatan seluruh komponen yang ada di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin dari Semanggi sampai Istana dengan posisi imam dan khatib di Bundaran HI, maka kami sebut juga gerakan aksi bela Islam 3 ini, yaitu merupakan aksi pada Jumat Kubro dan juga Maulid Akbar, sebab jatuh di awal daripada bulan Maulid. Kemudian bentuk aksinya adalah aksi ibadah gelar sajadah. Jadi bukan lagi sekedar aksi damai, tapi aksi super damai. Jadi siapapun yang ingin bergabung ikut serta dalam aksi ini harus memiliki komitmen. Pertama, tetap menjaga kedamaian, dan yang kedua, tetap berjalan di dalam koridor konstitusi. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa bentuk agenda aksi yang akan kita gelar ini adalah istighatsah dan doa untuk keselamatan negeri. Jadi bentuk aksinya nanti kita akan ada agenda-agenda untuk membaca Al-Quranul Karim, kemudian berzikir, kemudian memperbanyak sholawat, karena ini merupakan aksi ibadah. Nah, tema utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah tegakkan hukum terhadap penista agama dan pelindungnya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, dan tolong ini disebarluaskan, dan kami mengundang seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, lintas mazhab dan aliran, lintas budaya dan agama, lintas saudara suku maupun peradaban, untuk ikut mendukung daripada pelaksanaan aksi bela Islam 3 tersebut. Dan kita juga menyerukan kepada pemilik-pemilik gedung yang berada di sepanjang Sudirman Tamrin untuk bisa juga memberikan dukungan, bersahabat dengan masyarakat, karena ini merupakan aksi ibadah, ini merupakan aksi super damai, ini merupakan aksi untuk bersatu bagi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.